Berikutnya, setelah membuat buku besar, kita akan membuat neraca saldo. Caranya adalah kita blok aja nih, klik pojok kiri atas antara kolom A dan baris 1. Sini kita sehingga semuanya terblok, kemudian di copy. Kita bisa copy ke sheet neraca saldo, klik lagi yang kotak ada di pojok kiri, paste. Nah, seperti ini. Oke, untuk membuat neraca saldo, ini kita tidak memerlukan slicer, jadi kita bisa klik bagian slicernya, kita bisa klik delete seperti ini. Kemudian kita tidak memerlukan nomor akun dan nama akun di sini, kita bisa delete barisnya yang ada di atas. Kemudian buku besar kita ganti jadi neraca saldo. Kemudian apalagi? Nah, di sini untuk di bagian pivot table kita klik. Nah, kita klik pivot table analyze. Kita munculkan bagian group show field list-nya. Nah, kita tidak memerlukan informasi tanggal di neraca saldo, keterangan, debit, kredit. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi sisakan hanya nomor akun dan nama akun. Kalau udah, kita close lagi pivot table field-nya supaya kita munculin semua di sini. Di bagian ini ada nomor akunnya terfilter, kita bikin select all aja, semuanya terchecklist. Oke, seperti ini ya, muncul semua sampai PPH badan. Kemudian berikutnya kita akan memunculkan saldo ya, saldo debit sama saldo kredit. Nah, caranya klik lagi pivot table analyze-nya, kemudian kita pilih pivot table analyze, kita pilih field, item, dan set. Kemudian kita pilih calculate field buat menambahkan field yang pertama adalah saldo debit. Formulanya adalah sama dengan if kurung buka 2 kali, klik lagi field debit lebih besar dari kredit, tutup dulu, titik koma, kita klik lagi debit dikurang kredit. Selain dari itu atau titik koma, kita klik nol. Jadi kalau saldo debitnya lebih besar daripada mutasi debit lebih besar daripada mutasi kredit, maka nanti kita akan memunculkan saldonya dengan menghitung angka yang ada di mutasi debit dikurang mutasi kredit. Selain daripada itu, nanti kita akan munculkan angka 0. Kalau sudah, tutup. Kalau sudah, diklik OK. Nah, berikutnya kita klik lakukan lagi, calculate field, kita tulis saldo kredit. Formulanya sama dengan if kurung buka 2 kali, kita pilih terbaliknya, kebalikannya dari debit, kredit lebih besar daripada debit, tutup dulu, titik koma, maka hasil perhitungan di saldo kredit adalah dengan menghitung dari mutasi kredit dikurang mutasi debit. Titik koma lagi, selain daripada itu, kita akan munculkan angka 0, kemudian tutup. Kemudian klik OK. Nah, sehingga kalau ada saldo di debit, nggak mungkin ada muncul di kredit. Jadi harus salah satunya. Kalau muncul 2 kali, berarti ada yang salah. Kemudian di sini ada grand total. Di sini desain kita bisa atur di bagian desain, di bagian sub total, di bagian grand totals kita pilih for row and column. Nah, sehingga dia hilang. Kita bisa tambahkan manual total, kita merge di 2 sel ini seperti ini. Kemudian kita bisa pilih auto sum atau rumus sum yang akan menghitung dari C6
dari kas sampai PPh badan. Kalau udah enter, copy ke samping. Nah, bisa kita lihat di sini ada yang janggal atau tidak. Kita lihat ada persediaan, dua persediaan nih. Ya, tulisannya, tapi ada di kredit. Nah, caranya berarti kita mundur kalau ada yang salah. Kita cek dulu di buku besar persediaan. Di buku besar persediaan tapi yang nomornya 1302. Nah, 1302 itu ada barang terkirim di tanggal 18. Kita mundur lagi ke JU. Kita mundur lagi ke jurnal. Yang di sini ya, tanggal yang enak dilihat. Nih tanggal 18 Januari. Ini ya, yang ini harusnya JU kedua ini tanggal 18. Di sini akun persediaannya pakai nomor akun 1302. Padahal di sini di neraca saldo akun persediaan itu 1301. Berarti ini salah. Di pengetikan nomor akunnya kita bisa ganti 1301 di sini. Karena data ini kita pindahkan ke sheet YU, jadi yang tanggal 18 ini persediaan kita ganti juga ke 1301 yang persediaan. Yang 680. Nah, kalau sudah, apakah di buku besar dia auto berubah? Ternyata tidak ya. Cara mengupdate data di pivot table yang ada di buku besar, kita klik lagi area pivot table-nya, kemudian kita klik analyze. Di sini di bagian data ada refresh. Klik refresh, dia akan terupdate ya. Hilang ya, tadinya ada 2 baris, sekarang tinggal 1. Saldonya 0 si barang terkirim. Dia pindah ke 1301. Nah, di sini yang 680 penjualan, jadi persediaannya berkurang di sebelah kredit. Sudah kita klik lagi neraca saldo, apakah dia terupdate? Nah, kalau neraca saldo dia otomatis terupdate sesuai dengan buku besar yang kita perbaiki. Buku besar yang ini berarti nggak ngedit di sini, tapi ngeditnya di database-nya, yaitu di bagian sheet JU. Oke, kalau ini sudah selesai, kita bisa rapihkan datanya. Misalnya ini mau disamakan antara nomor akun, nama akun dengan kepala kolom saldo debit dan kredit. Caranya bisa kita klik misalnya di sini nomor akun. Kita mau copy format yang ada di sel nomor akun ini, kita klik yang A5. Kemudian kita klik format pointer. Kemudian kita nanti kursornya ada tulisan puas gini ya. Diklik sel C5 dan D5. Di blok, dilepas. Nah, kita sesuaikan aja, tinggal kolomnya. Seperti ini. Ada lagi yang perlu penyesuaian? Ini baris terakhirnya kita hapus. Ini kita kasih bold dan kita kasih bold. Selesai, kita membuat neraca saldo. Terima kasih.